Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Purit Azhara dengan NIM 2621038. Saya dari perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan mengenai pengertian program BK serta urgensi penyusunan program BK. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian program BK. Program BK merupakan satuan rencana keseluruhan kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, seperti periode bulanan, semesteran, dan tahunan. Dengan demikian, adanya program tahunan BK, program semesteran BK yang seterusnya akan dijabarkan ke dalam program bulanan, mingguan, dan harian. Program ini memuat unsur-unsur yang terdapat di dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan BK dan diorientasikan pada pencapaian tujuan kegiatan BK di sekolah. Program bimbingan dan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Pengurus IPBI mendefinisikan program BK sebagai satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu seperti periode bulanan, semesteran, dan tahunan. Sedangkan menurut Wahyu Sumiajo, yang dimaksudkan dengan program adalah rencana komprehensif yang memuat penggunaan sumber-sumber dalam pola yang terintegrasi serta urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program menggaris apa, oleh siapa, bila mana, dan di mana tindakan akan dilakukan. Menurut Giono, program BK adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling adalah keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan disusun dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang dilaksanakan pada program tertentu. Materi kedua yaitu mengenai urgensi penyusunan program BK. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling diharapkan memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program BK adalah yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai kondisi pribadinya, serta jenis dan jenjang pendidikannya. Yang kedua, kelengkapan menyeluruh, artinya memuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu sistematika, dalam arti program disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi secara logis. Yang keempat yaitu terbuka dan luas, artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh. Tujuan penyusunan program tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksanakan dengan lancar, efektif, efisien, serta hasil-hasil dapat dinilai. Dewa Ketut Soekardi memaparkan tujuan penyusunan program BK ialah agar guru bimbingan dan konseling memiliki pedoman yang pasti dan jelas sehingga kegiatan BK di sekolah dapat terlaksanakan dengan lancar, efektif, dan efisien serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fikratul Hasanah dengan nomor NIM 2621040 yang akan melanjutkan pembacaan materi yaitu pada jenis-jenis program BK. Nah, program bimbingan dan konseling adalah kumpulan rencana kegiatan pelayanan bimbingan konseling yang disusun berdasarkan pada kebutuhan peserta didik pada suatu periode tertentu. Nah, periode tersebut bisa dalam rentang tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Dalam pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidik, penjas dan bimbingan dan konseling, jenis-jenis program bimbingan dan konseling itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada program tahunan, yang mana program bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah. Yang kedua ada program semesteran. Nah, ini adalah program bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 semester untuk masing-masing kelas yang merupakan jabaran dari program tahunan.
Selanjutnya ada program bulanan, di mana program bulanan ini merupakan program bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Nah, yang keempat ada program mingguan. Nah, program mingguan merupakan program pelayanan yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 minggu yang merupakan jabaran dari program bulanan. Yang kelima ada program harian. Nah, program harian ini merupakan program layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian ini merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk rencana program pelayanan atau pendukung atau juga RPP. Terus yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu dasar hukum penyusunan program BK. Nah, ini terdapat pada SK Menpan nomor 84 atau tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pasal 3, tugas pokok guru. Yang pertama, menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil, evaluasi hasil secara belajar serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, ada menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Dan juga terdapat dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah disebutkan bahwa bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari program pendidikan yang merupakan upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Nah, program bimbingan dan konseling disusun untuk operasional mingguan, bulanan, semesteran, dan program tahunan. Nah, sudut pandang pemikiran penyusunan program dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah berpengaruh terhadap penyusunan program operasional bimbingan dan konseling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridi Mas Ilham Ramansah dengan nomor NIM 2621023. Akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu siklus layanan BK. Dalam siklus layanan BK terdapat 5 siklus, yaitu yang pertama membuat pemetaan kebutuhan, yang kedua membuat analisis kebutuhan, dan yang ketiga perencanaan layanan, dan yang keempat pelaksanaan program atau kegiatan, dan yang kelima evaluasi program dan atau kegiatan. Yang pertama, membuat pemetaan kebutuhan. Pada dasarnya peserta didik memiliki situasi atau kondisi masing-masing. Idealnya, situasi peserta didik dapat ditangani dengan didampingi oleh wali kelas atau guru mata pelajaran. Namun dilihat dari segi situasi, peserta didik yang terus diamati khusus dan ditangani secara spesifik. Situasi ini yang perlu dipetakan oleh guru BK. Pemetaan kebutuhan dapat dilakukan melalui pengamatan kebutuhan. Dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi atau menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dengan kebutuhan termasuk survei dan atau angket. Dan yang kedua yaitu membuat analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan, peserta didik dipilih topik yang berlaku umum di setiap fase. Misalnya sebagai besar peserta didik berdasarkan dimensi, sub-elemen atau elemen dari profil Pancasila yang perlu dikembangkan. Dan yang ketiga, perencanaan layanan. Bentuk tahunan atau menurunkannya menjadi perencanaan operasional. Tahunan, bulanan, sampai mingguan dengan alokasi sesuai dengan kebutuhan.
Selain menentukan topik atau jenis layanan untuk masing-masing komponen, satuan pendidikan dapat memetakan topik-topik yang penting untuk menjadi perhatian seluruh pendidik. Misalnya topik tentang intoleransi, perundungan perlu disosialisasikan kepada seluruh pendidik agar mereka respon yang tepat saat ada kejadian yang berkaitan. Dan yang keempat, pelaksanaan program atau kegiatan. Program atau kegiatan dapat memanfaatkan berbagai metode atau media berdasarkan topik yang sudah direncanakan. Penting bagi peserta didik untuk melakukan refleksi atau pada akhir kegiatan untuk menguatkan pemahaman mereka atas topik yang dibahas. Beberapa pendekatan yang dapat dipakai saat melakukan refleksi antara lain yang pertama, memberi pemantik berdasarkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan peserta didik. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan bermain peran ketika melakukan refleksi untuk menimbulkan rasa empati atau pengetahuan tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga, menggunakan pertanyaan terbuka yang terarah sesuai dengan konteks topik bahasan. Dan yang keempat, pendidik perlu peka terhadap kebutuhan individu ketika ada peserta didik yang mengalami situasi atau pemahaman yang berbeda-beda dengan teman-teman sekelasnya. Dan yang kelima yaitu evaluasi program atau kegiatan. Program atau kegiatan ini berlangsung satuan pendidikan melalui guru ABK dan atau pendidik lain yang terlibat perlu melakukan evaluasi dan refleksi program guna memastikan pelayanan program telah sesuai dengan tujuan. Terkadang diperlukan kegiatan atau program lanjutan sebagai respon dari kebutuhan peserta didik. Mungkin cukup sekian dari materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.